Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita yang besar kita berjumpa kembali dalam Arauna Online Service. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang sehat dan luar biasa dan diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini, pada hari ini untuk memuji, menyembah Tuhan, karena Dialah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, tepuk tangan. Haleluya. Mari sorakkan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Mari Arauna. Di sisiku ada siapa ku tak, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, bila Kau di sisiku, pada siapa ku tak, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku tak, karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku tak, karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus
bekerja di dalam hidupku, rasa menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanku, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalamku. Yes. Haleluya, Kau dahsyat Tuhan. Pujian berikut ini merupakan pujian di mana saat-saat saya mengalami tantangan, masalah daripada Tuhan. Satu hal yang saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pernah menolong saya. Dan keyakinan saya pada waktu itu Tuhan pasti akan menolong saya di saat yang akan datang. Pujian ini sangat memberkati dan saya rindu pujian ini juga memberkati para jemaat sekalian. Karena Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang Alfa dan Omega. Kalau dulu pernah Tuhan tolong, pasti Tuhan akan tolong di masa yang akan datang. Amin. Haleluya. Haleluya. Menyembah Engkau Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan lebih dari harta, Dialah segalanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kaulah Alfa dan Omega Tuhan, yang awal dan yang akhir. Kalau Engkau
Engkau pernah dahulu menolong kami, maka kedepannya Tuhan Engkau pasti akan menolong kami. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan adalah kasih dan setia. Haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Dia setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Kau setia Tuhan, Kau setia Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu melalui firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu mengubahkan kami, membentuk kami, memulihkan kami, bahkan membebaskan dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau pasti menolong setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya tetap percaya saudara bahwa kalau kita memiliki kekuatan Roh Kudus dari dalam keluar, maka tidak ada situasi atau kondisi apapun yang dalam waktu yang lama menghancurkan, menekan, mengubah kasih, kesetiaan dan kekuatan rohani kita. Karena Tuhan lewat Roh Kudus-Nya yang dikirim untuk menghibur, mengajar, akan terus menguatkan kita. Nah saudara, tanpa terasa sebenarnya kita masuk di bulan November. Sungguh tahun 2020 menjadi tahun yang luar biasa saudara. Tergantung dari sisi mana kita punya worldview, pandangan. Tapi saya tetap percaya tahun ini mendatangkan hal-hal yang luar biasa bagi orang yang menyikapinya, menghadapinya berdasarkan kekuatan di dalam Kristus Yesus. Nah saudara, bulan ini kita banyak belajar tentang kemuritan dan kehambaan, tentang menjadi murid bukan hanya sekedar beragama tetapi atau berjemaat, tetapi menjadi murid, menjadi orang yang komitmen menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang punya kualitas murid. Saudara, di tahun 80-90-an maka istilah pemuritan itu menjadi sangat sentral begitu saudara. Tetapi pada waktu itu kemudian dari sebuah pergerakan yang sehat menjadi sesuatu yang sifatnya menjadi kontrol atau menjadi sesuatu yang sifatnya tidak mendatangkan
kebebasan di dalam kasih karunia. Nah, saudara, menjadi murid itu sebenarnya adalah kata-kata dari Tuhan Yesus sendiri. Sebelum dia naik ke surga, dia katakan, pergi jadikan semua bangsa murid. Kita tidak disuruh Tuhan untuk hanya menjadi orang yang mengumpulkan anggota jemaat menjadi gereja yang besar. Gereja itu salah satu hal yang luar biasa, tetapi pesan Tuhan Yesus adalah pergi jadikan semua bangsa murid. Saya berdoa supaya melewati bulan ini saudara sudah dibangunkan untuk saya dan saudara menjadi murid Kristus, dan saya dan saudara juga dipakai Tuhan untuk memuridkan keluarga kita, memuridkan orang-orang yang kita bawa kepada Kristus. Saya memberi tema pada saat ini yaitu kasih Bapa. Saudara, kemuritan atau pemuritan di dalam kekristenan saudara itu bukan sifatnya kontrol, bukan sifatnya mengendalikan, tetapi dalam sebuah suasana hubungan Bapak dan anak-anaknya, suasana rumah seperti itu. Nah saudara, kalau kita tahu dalam bahasa Inggris itu ada kata house. House itu berbeda, saudara. House itu bicara tentang fisik bangunan, budget mahal, budget indah, budget besar, kemewahan. Jadi bangunannya itu house. Sedangkan home itu adalah suasana, keadaan di dalam rumah house itu. Ada house yang bagus, tetapi tidak ada home di dalamnya. Kita bicara tentang bangunan rohani, komunitas rohani, gereja. Ada house yang bagus, ada komunitas rohani yang bagus, besar, megah, tetapi tidak ada suasana rumah dan hal-hal yang indah, hal-hal yang penting. Saudara tahu nggak? Hal-hal yang indah dan penting itu juga disiplin, pengajaran, pembentukan harus terjadi di dalam sebuah rumah rohani, komunitas rohani. Jadi home itu bicara soal suasana, bicara soal kenyamanan tinggal bersama di situ, sehingga muncul kata home sweet home. Kita bisa nginep di hotel yang mewah, kita bisa pergi ke tempat yang luar biasa indah, tapi begitu nyampe di rumah, kita ada di kasur kita yang mungkin lebih sederhana, tapi ada kenyamanan. Dan saudara, tahukah saudara bahwa menjadi murid, berkomitmen kepada Bapa di surga dan juga berkomitmen dibentuk di sebuah komunitas rohani itu juga mendatangkan hal-hal yang luar biasa jika kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saudara, tantangan untuk menjadi seorang murid Kristus saudara adalah kemauan kita atau keinginan kita yang harus dibentuk. Saya mau katakan ini, memaksakan kemauan dan permintaan itu adalah sebuah pemberontakan. Ini akan saya pakai untuk membuka kita, pembacaan nats kita pada hari ini tentang kisah anak yang hilang. Kita sudah tahu semua tentang kisah itu, tapi kita akan mendalami beberapa poin. Saya ulang, memaksakan kemauan dan permintaan itu adalah sebuah pemberontakan. Kemauan dan permintaan itu hal wajar, tapi pada waktu itu dipaksakan, pada waktu itu ditekankan, maka itu menjadi sebuah pemberontakan seorang anak kepada bapaknya. Ini menjadi jembatan untuk kita masuk kepada kisah anak yang hilang. Suasana menjadi seorang murid itu bukan seperti militer, tetapi suasana rumah. Bapa di surga kepada kita, pemimpin rohani kepada kita. Ya, saudara, itulah intinya. Nah, di Lukas 15, saudara, prinsip yang pertama menjadi seorang anak yang memiliki hati seorang murid adalah di luar rumah hanya ada kerugian dan kelaparan. Lukas 15 ayat 13 sampai 14. Ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Kita udah tahu ya cerita itu ya. Minta warisan dan justru hal yang berharga itu dijual lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Anak bungsu ini menjual yang penting yaitu warisan, meninggalkan rumah dan memakai hal yang berharga itu untuk sesuatu, ditukarkan untuk sesuatu yang sifatnya foya-foya. Apa itu foya-foya? Melakukan sesuatu, mengeluarkan biaya besar tetapi tidak ada manfaatnya. Itu kondisi anak bungsu. Ayat 14.
setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Poin pertama, saudara, yang harus kita belajar untuk menjadi murid, untuk terlibat menjadi murid di dalam komunitas rohani atau di tempat gereja di mana saudara digembalakan secara umum. Ya, di luar rumah hanya ada kerugian dan kelaparan. Begitu anak bungsu itu keluar dari rumah bapaknya yang baik itu, ada kelaparan terjadi di situ. Saudara, saya mau katakan, orang yang tidak disiplin dan tidak murah hati dalam hal keuangan akan tidak disiplin dan tidak murah hati di semua area hidupnya. Saya ulang, anak bungsu ini menggambarkan, saudara, bahwa waktu seseorang tidak disiplin dan tidak murah hati dalam hal keuangan, akan tidak disiplin dan tidak murah hati juga di semua area hidupnya. Saudara, Alkitab menulis bahwa cinta akan uang itu akar semua kejahatan. Dalam pengalaman perjalanan pelayanan, orang-orang yang dibimbing, orang-orang yang dikasihi tetapi dia tidak bertobat sungguh-sungguh, dia tidak bebas dari hal keuangan ini akan mempengaruhi seluruh area kehidupannya. Prinsip yang kedua, cinta dengan dunia dan bersekutu dengan dunia di luar rumah hanya menghasilkan kehinaan. Ya, cinta dengan dunia. Saudara, kita boleh ada di dunia, hidup di dunia, tapi join cinta dengan dunia dan kemudian bersekutu, menganggap dunia lebih penting dari hal-hal rohani, seperti anak bungsu ini dengan dunia di luar rumahnya, itu hanya menghasilkan sebuah kehinaan. Ayat 15 di King James dikatakan seperti ini, and he went and joined himself. Anak bungsu ini kemudian pergi mengikatkan dirinya kepada penduduk di negara asing itu. Ini terjemahan yang lain dari ayat Lukas 15, ayat yang ke-15. Dia membuat dirinya untuk bekerja di ladang atau di tempat peternakan pig babi, saudara. Bayangkan, seorang anak diberi warisan, hidup di rumah bapa yang penuh kelimpahan, memilih untuk keluar. Saudara, waktu kita mau dimuridkan, kita sedang ada di sebuah rumah yang terpelihara, yang digembalakan. Sama, waktu kita terikat dengan Tuhan, Bapa kita di surga, kita ada di sebuah pembentukan, pemeliharaan. Nah, anak bungsu ini lebih memilih untuk itu. Ayat 16, dia kemudian lapar. Apa saja yang ada di luar rumah Bapa akan mendatangkan kehinaan. Dan waktu dia lapar, dia ingin makan makanan babi, tapi tidak mendapatkannya. Cinta dengan dunia dan bersekutu dengan dunia di luar rumah hanya menghasilkan kehinaan. Camkan ini baik-baik, saudara. Di luar rumah, kehadiran dan fasilitas Bapa tidak ada lagi. Di luar rumah, kehadiran dan fasilitas Bapa tidak ada lagi. Kehadiran Tuhan itu merupakan kunci, fasilitas, berkat, anugerahnya tercurah, saudara. Keselamatan gratis, tetapi semua hal di luar keselamatan, kita perlu ada di dalam rumah, kita perlu ada di dalam ketundukan kepada pembentukan Tuhan. Dan di luar rumah, kehadiran Bapa tidak ada dan fasilitas Bapa tidak ada lagi. Apa yang membuat perbedaan di dalam dan di luar rumah? Waktu kau di luar rumah, waktu saya di luar rumah Bapa, kehadiran dan fasilitas Bapa tidak ada lagi. Saudara, waktu saya berbicara ini, kalau ada engkau yang sedang beribadah bersama-sama, engkau dulunya anak yang ada di rumah Bapa, baik itu rumah Bapa secara rohani maupun rumah Bapa yang secara penggembalaan gereja, saudara. Engkau perlu camkan baik-baik bahwa di luar rumah kehadiran Bapa, kehadiran bicara soal keberadaan Bapa yang memperhatikan, mengayomi, menggembalakan. Di luar rumah kehadiran dan fasilitas tidak ada. Prinsip yang ketiga dari seorang yang ingin dimuridkan atau menjadi murid Kristus dari kisah anak bungsu itu adalah untuk kembali ke rumah
hanya butuh pulang. Katakan sama-sama pulang. 2, 3. Pulang. Tadi saya katakan kalau engkau yang sedang mengembara, engkau sedang ada di dalam kehidupan yang sangat berat karena engkau keluar dari rumah Bapa, keluar dari pembentukan menjadi murid Kristus. Tidak ada jalan lain, cuma satu, untuk kembali ke rumah Bapa hanya butuh pulang, saudara. Lukas 15 ayat 17. Lalu ia, yaitu anak bungsu, menyadari keadaannya, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Tindakan yang pertama itu bukan bapaknya, saudara, tapi anaknya. Saudara, untuk menjadi seorang murid Kristus dan dimuridkan di pengembalaan atau komunitas rohani, maka ini yang penting, saudara. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Saudara yang dan saya mesti mengambil keputusan untuk bangkit keluar dari keadaan yang saudara ingin untuk dibentuk, diperbaiki, diberkati, dan pergi. Punya inisiatif, menyerahkan diri untuk dibentuk kepada bapak rohanimu, mentor rohanimu, terutama kepada Bapa di surga. Anak bungsu ini bangkit setelah dia sadar keadaannya, langkahnya ini, dia sadar aku butuh untuk digembalakan karena di luar Bapa, di luar rumah, kehadiran dan fasilitas Bapa tidak ada. Dia sadar itu. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, perhatikan saudara, respon anak ini terlebih dahulu, tapi bukan itu intinya. Ternyata ketika masih jauh ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan mencium dia. Saudara, domba yang hilang dicari. Perumpamaan Lukas 15 itu macam-macam, ada dirham yang hilang. Nah, domba yang hilang itu dicari. Tapi perhatikan, tapi anak yang hilang ditunggu untuk pulang. Saat ini apapun keadaanmu, Bapa di surga dan mungkin Bapa yang memuridkan, membentuk, mungkin itu di komunitas rohani atau gereja, sedang menunggu untuk engkau pulang. Kalau engkau sedang ada di kondisi yang paling rendah, di masa pandemi yang tidak mudah ini, tidak ada orang yang tahu bagaimana keadaan kerohanian kita, apakah engkau sungguh-sungguh beribadah atau tidak. Engkau hanya butuh sadar keadaanmu, kemudian bangkit dan pergi. Saya ulang, domba yang hilang dicari, tapi anak yang hilang ditunggu untuk pulang. Pulang, itu kata kunci. Nah saudara, kemudian apa penghalang pembapaan dalam pemuritan? Penghalang kenapa seringkali tidak mudah seseorang itu dibimbing, seseorang itu digembalakan, dimuridkan, dibentuk untuk menjadi seseorang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa rohani dan juga menyenangkan saudara dan menjawab hati dari Bapak rohaninya. Apa itu? Ya, ada beberapa. Nah, saudara, dari kesaksian pribadi, saya hidup dari keluarga yang broken. Tetapi saudara, ada satu yang saya betul-betul dikuatkan oleh Tuhan, yaitu tidak pernah mengerjakan hal-hal yang bersifat pemberontakan, even sekalipun kita ada di sebuah situasi kondisi keluarga yang penuh luka, kelemahan, karena Tuhan sendiri yang menjadi Bapa surgawi kita yang akan membentuk kita. Ya, saya sedikit keluar dari konteks. Nah, kembali, apa penghalang pembapaan dalam proses kemuritan? Proses pemuritan itu saudara, yang pertama, hati yang independen, eksklusif. Hari ini saudara, orang bisa rajin ke gereja setiap minggu, tetapi untuk dimuridkan, dibimbing, dibentuk, tidak banyak orang suka. Orang lebih suka jauh dari pembentukan. Sejauh kita tidak dibentuk, maka kita tidak terganggu. Kenapa saudara? Adalah hati yang independen ini, eksklusif. Saudara, saya gak bisa seperti hari ini kalau saya juga tidak rela untuk dibentuk, dipulihkan dari hari ke hari. Yang kedua, penghalang pembapaan dalam kemuritan adalah hati yang tidak memelihara dan mengerjakan harta milik Bapa. Saudara, harta warisan anak bungsu itu bicara soal otoritas, kepercayaan yang diberikan kepada anak bungsu itu, dan dia tidak memelihara dan mengerjakan, mengembangkan milik bapaknya.
Saudara, orang yang bisa dipercaya adalah orang yang bisa mengembangkan hal-hal yang penting, hal-hal yang luar biasa penting, saudara, untuk dikembangkan, memelihara itu. Kalau sudah bekerja di sebuah kantor atau di sebuah bisnis, saudara, kepada siapa kepercayaan besar itu kita berikan? Kepada orang yang bisa memelihara saat kita tidak ada atau saat kita serahkan sesuatu yang penting, otoritas yang penting itu, dan dia bisa mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, saudara, penghalang pembapaan dalam pemuridan adalah pergi dan bersekutu dengan orang di luar rumah bapaknya. Bangsa lain, bangsa kafir dalam budaya penulisan Alkitab, saudara, itu adalah bangsa yang ditolak. Tapi justru anak bungsu ini memilih untuk ada di luar rumah bapaknya bersama musuh-musuh bapaknya. Saudara, seorang murid, saudara, adalah orang yang tidak pergi dan bersekutu dengan orang di luar rumah bapaknya. Saya tidak mengatakan kita tidak harus bergaul, tetapi saudara, ada prinsip-prinsip di mana waktu bapaknya itu mempercayakan hal-hal penting, maka itu yang dipelihara, saudara. Dan dia tidak seperti anak bungsu ini keluar kemudian dan justru ikut bareng-bareng mengerjakan hal-hal yang dibenci oleh bapaknya. Amin, saudara. Sama kalau kita mengasihi Tuhan, mengasihi Bapa Surgawi, saudara. Kita mau dibentuk, dimuridkan menjadi murid Kristus. Kita tidak memilih bersekutu dengan hal-hal yang dibenci oleh Bapa di surga. Dosa yang sesungguhnya bukan hanya masalah surga dan neraka, tapi dosa yang sesungguhnya adalah, saudara, menyia-nyiakan kasih karunia dan keistimewaan yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, kembali kemudian kita akan belajar bagaimana hati seorang bapak, bagaimana hati seorang bapak rohani. Dan ini juga adalah cerminan dari hati Bapa surgawi yang kita harus kerjakan. Kalau engkau rindu memuridkan, ini stay at home, saudara. Saat yang penting untuk kita bisa memuridkan, menggembalakan keluarga kita, memuridkan, menggembalakan komunitas kita, memuridkan, menggembalakan di bisnis, di pekerjaan, di karir kita, di sekuler, di mana marketplace yang kita jalani. Nah, apa yang kita penting belajar dari Bapa yang baik dari Lukas 15? Prinsipnya, hati Bapa itu seperti apa? Satu, tetap melihat dan punya belas kasihan. Lukas 15 ayat 20, tadi kita baca. Waktu anak bungsu itu masih jauh, ayat 20 dari Lukas 15 mengatakan ayahnya telah melihatnya. Ini imajinasi, saudara, hidup, kerja, makan di kandang babi, di ladang atau di peternakan babi, tak terawat, fisik pasti berubah. Bayangkan, saudara, tapi bapaknya kenal anaknya waktu dari jauh. Dan bukan hanya itu, bapaknya tidak begini, oke, lu balik, lu sono jadi hamba, kerja keras dulu, saya uji dulu. Enggak, bapaknya itu tergerak oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul, cium dia. Waktu anak pulang, seorang bapak yang baik, dia tetap menerima dengan kasih tanpa syarat, merangkul dan mencium. Saya mau menguatkan para hamba-hamba Tuhan yang menjadi pemurid Bapak rohani. Biar hati ini menjadi milik kita bersama. Kapan saja ada anak-anak yang pulang, kita tetap menyambut, merangkul, mencium. Saudara, penerimaan itu tanpa syarat. Catat di baik-baik. Penerimaan tanpa syarat, tapi mempercayakan tanggung jawab, otoritas dan harta warisan itu bersyarat. Saya ulang-ulang itu. Bagi orang yang bisa dipercaya, kepercayaan itu dia akan terima. Prinsip yang kedua adalah lebih dahulu menyambut, menerima dan merayakan saat anaknya pulang. Dalam pelayanan, perjalanan pelayanan, ini yang harus kita kerjakan dalam keluarga, dalam memuridkan karyawan atau bisnis kita. Lebih dahulu menyambut, menerima dan merayakan saat anaknya pulang. Ingat, saudara, ya, penerimaan tanpa syarat, tapi penyerahan tanggung jawab, dipercayakan otoritas dan hal-hal yang besar itu bersyarat. Tetapi penerimaan lebih dahulu menyambut, menerima dan merayakan saat anaknya pulang. Ayat 22 dari Lukas 15. Tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekas bawa kemari jubah,
pakaiin cincin, sepatu, dan bukan hanya itu saudara. Bukan hanya didandanin. Ayat 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dengan sukacita. Saudara, ada perayaan setiap kali anak yang hilang itu pulang, saudara. Menjadi seorang murid, menjadi seorang anak yang pulang akan selalu dirayakan oleh Bapa yang mengasihi dia. Yang ketiga, hati Bapa itu adalah selalu punya hati untuk mendapatkan kembali anaknya. Saudara, hati kita dalam pengalaman saudara, hati saya ini seperti ada tempat-tempat tersendiri untuk setiap orang, domba-domba yang Tuhan gembalakan. Waktu satu ini gak ada, memang tidak membuat menjadi hancur semuanya, tetapi tempat itu masih kosong karena khusus hanya ditempati oleh satu orang itu. Nah, selalu punya hati untuk mendapatkan kembali anaknya. Apakah kita masih berdoa? Apakah kita masih bersyafaat untuk orang-orang yang sedang terhilang, orang-orang yang butuh untuk digembalakan, dimuridkan, saudara? Dalam kehidupan penggembalaan, pemuridan, wajar jika terjadi friksi, konflik. Secara jujur saya sering terjadi itu dengan orang-orang, dengan tim, dengan anak-anak rohani di mana Tuhan izinkan kepercayaan untuk menggembalakan. Tetapi selalu punya hati untuk mendapatkan kembali anaknya. Nah saudara, ada orang-orang di jemaat kami itu yang luar biasa. Untuk ibadah online, ya sebelum pelayanan, persiapan rekaman untuk pelayanan ini, saudara, ada satu orang yang luar biasa mengatakan, Kak, saya gak bisa bantu untuk yang online, teknis dan segala sesuatu. Tapi setiap rekaman, Kak, kasih tahu ya, aku mau siapin makanan untuk mereka yang bertugas. Wow, saudara, wajar untuk kita ada hal yang dalam pembentukan itu friksi, konflik. Tapi orang-orang punya hati murid, mereka selalu menemukan jalan untuk pulang. Dan Bapa yang baik selalu punya hati untuk mendapatkan kembali anaknya. Saya akan sampai kepada akhir khotbah saya. Mari kita buka di 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Iya, siapa itu iya saudara? Kasih ya. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dalam pembentukan rohani, dalam keluarga, dalam pemuritan di marketplace sekalipun yang sudah kerjakan di bisnis saudara, pakai kasih karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saya boleh ganti, yang bukan kasih itu tidak covering the sin, tidak menutupi segala sesuatu. Yang bukan kasih tidak percaya segala sesuatu, terus berkubang di situ, tidak mengharapkan yang baik untuk segala sesuatu, tidak sabar menanggung sesuatu. Ciri ini bukan murid saudara. Karena suasana rumah adalah suasana yang penuh kasih. Saya mau tutup dengan kalimat seperti ini. Bagi orang yang memiliki kualitas murid, perhatikan, bagi orang yang memiliki kualitas murid dipercayakan banyak rahasia. Itu ayat tema kita, saudara. Menjadi orang kepercayaan itu mahal harganya. Alkitab katakan, kenapa Allah Bapa begitu mengasihi Yesus? Karena dia bisa dipercayakan sesuatu yang besar dengan mengorbankan dirinya sendiri. Saudara, biar ini menjadi kekuatan. Di luar rumah, kehadiran dan fasilitas Bapa tidak ada. Kalau engkau ada di dalam rumah, engkau punya hubungan yang baik dengan Bapa Surgawi, engkau punya hati yang mau digembalakan, dibimbing, dimuridkan, percayalah engkau ada di dalam rumah. Dan di dalam rumah kehadiran dan fasilitas Bapa terjadi atas hidupmu. Apapun situasi dan kondisi. Tapi di dalam rumah kehadiran Bapa, kalau hadir Bapa maka ada mujizat. Kalau kehadiran Tuhan nyata, ada mujizat terjadi. Dan bukan hanya itu, di rumah Bapa fasilitasnya untuk anak. Mari kita tundukkan kepala. Ambil waktu sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara. Tuhan, terima kasih untuk saat ini hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus akan terus berbicara, menguatkan. Secara khusus hamba berdoa untuk mereka-mereka yang sedang terhilang di luar rumah Bapa. Entah karena terluka, entah karena tekanan, karena kesulitan hidup, karena pekerjaan kuasa iblis, apapun itu. Tuhan,
untuk kembali ke rumah Bapa hanya dibutuhkan satu, yaitu pulang. Biar mereka pulang ke rumah Bapa di surga, bukan dalam arti mereka meninggal Tuhan, tapi pulang di dalam kehadiran dan fasilitas surgawi, pulang dalam kehadiran dan fasilitas penggembalaan, pemuritan secara rohani. Kuatkan yang lemah, bebaskan mereka yang ragu-ragu Tuhan. Dan mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara ini, biar mujizat kuasa-Mu terjadi, ada ketertiban atas bangsa dan negara kami, ada hati yang menjadi murid itu dicurahkan atas bangsa kami, menghormati, menghargai pemimpin. Kami berdoa untuk gereja di mana kami dimuridkan, digembalakan. Tolong kami Tuhan, di masa-masa sulit, tekanan, masalah Tuhan, sungguh sangat berat terjadi menyerang gereja dan juga gembala-gembala atau pelayan Tuhan yang ada di gereja. Kuatkan mereka, bahwa kami sedang mengerjakan perintah Tuhan, menjadikan segala bangsa murid. Terima kasih untuk firman-Mu. Berbicaralah, sembuhkan mereka yang sakit, mujizat kesembuhan terjadi. Kami berdoa untuk kesulitan ekonomi Tuhan, Engkau yang terus memberi hikmat untuk kami bisa bertahan kuat karena anugerah Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan saudara, terima berkat dari Tuhan. Berkat Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, persekutuan dengan Roh Kudus terjalin mesra, terikat kuat, turun atas kehidupan semua umat Tuhan. Diberkati apa saja yang dikerjakan oleh kita, hidupmu dan hidupku akan menjadi seperti tanaman yang ada di tepi aliran air, yang tidak pernah kering daunnya, menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dikerjakan berhasil, bukan secara dunia, tapi berhasil yang disertai oleh Tuhan. Jadi berkat di semua lini, jadi berkat untuk banyak orang, jadi kesaksian untuk banyak orang dan membawa banyak orang datang kepada Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan.